A5 gayu gandisi posompu atau 5 pes kain putih kafan. 3. A5 dula nuada potande balengga atau 5 buah dulang adat tempat kepala. 4. A5 mata guma atau 5 bilah kelewang atau parang adat. 5. A5 ntonga tubuh bulan atau 5 buah mangkok adat putih. 6. A5 ntonga tingga bula tava kelo atau 5 buah piring putih motif daun kelon. 7. 10 sasio real iya itu Kang Mas. Jadi kan Gus Fuad itu merasa setelah dipikirkan memang kata-kata itu salah gitu. Jadi dia minta maaf. Nah ketika minta maaf mereka meminta syarat ya dipenuhi. Ya, syarat-syaratnya bikin video gitu. Ya, saya kira itu teksnya juga disiapkan dari sana gitu, minta maaf seperti itu, kemudian minta sapi atau kebo itu saya lupa dipenuhi juga gitu, untuk datang ke sana. Kenapa? Kiai kan dia, Gus Fuad itu kiai, dan kiai itu kan cara berpikirnya bagaimana Allah senang aja sama dia. Nah Allah senang sama dia, nggak bisa kalau masih ada urusan dengan Bani Adam kan. Mangkana lahu madlamatul yahadin falyatahallalhu kan. Jadi ya kalau pengen Allah ridho ya harus minta maaf kepada orang, apapun syaratnya ya dipenuhi, kecuali dia berani nanti nanggung dosanya di akhirat. Nah Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu, bukan masalah ngakui nasabnya. Nasab dia nggak percaya. Salim Jupri sebagai Balawi kan, Balawi sudah terputus sebagai keturunan Nabi, bukan cucu Nabi, udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan, ya harus minta maaf lah. Kan Salim Jufri ada keluarga dan sebagainya. Nah kemudian tadi pertanyaan Kang Mas masalah kenapa saya nggak mau ceramah-ceramah keluar lagi itu tanggal 17. Iya Kang Mas, itu saya ini kan dari dulu senangnya ya cuma ngajar santri aja. Dulu masih muda memang ceramah-ceramah gitu, walaupun pilih-pilih, hanya yang dekat-dekat gitu. Tapi 2018 itu saya udah santri makin banyak, kemudian saya rasa ini amanah yang saya harus jaga, ngajar ngaji kan. Tapi ketika bab nasab itu saya tanggung jawab juga. Masa kasih tesis ketika menerangkan tidak mau, jadi saya terima undangan untuk menerangkan bab nasab itu. Nah cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan mau diundang ceramah itu hawa nafsu gitu, karena ceramah itu kan orang yang ngundang itu ngasih transport dan sebagainya, itu kan jadi sebagai cobaan bagi saya itu. Kalau di ngajar santri kan nggak ada yang ngasih amplop kan. Jadi bagi saya hanya memilih saja apakah saya ngajar santri tulus gitu kan, seperti biasanya, apakah kita kemudian tiap hari ini, kalau kita nggak batasi hampir tiap hari Kang Mas, ini sampai hampir 2027 itu sudah ada undangan. Ini kalau saya tidak ngambil keputusan ya saya jadi penceramah, nanti ngajar-ngaji saya acak-acakan Kang Mas. Sementara ini santri yang baru aja semakin banyak hari ini. Jadi dari situ ya saya memutuskan bahwa memang saya nggak mau keluar lagi. Tapi bukan mundur dari bab nasab, karena bab nasab udah selesai. Kalau mereka masih ada perlawanan ya kita kasih pencerahan lagi.
kan bisa lewat podcast atau yang apa namanya melalui online gitu Kang Mas. Terima kasih Kang Mas. Saya kira jelas ya, itu jawaban langsung dari Kiai Madudin Usman Banten terkait dengan keputusannya untuk sementara tidak menghadiri undangan-undangan ceramah di luar karena semata ingin fokus ngurus pondoknya, karena semakin hari santrinya semakin banyak. Kalau terlalu sering ditinggal juga saya sepakat nanti tidak maksimal mengurus santri yang diamanahkan ke beliau di pondok pesantrennya. Tidak benar bahwa Kiai Madudin Usman menarik diri dari isu nasab. Tidak benar Kiai Madudin Usman menyerah sebagaimana tuduhan yang dialamatkan juga kepada Gus Fuad Pleret. Bukan menyerah. Persoalannya berbeda antara Gus Fuad dengan Kiai Mad. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Mad, saya tidak akan mengulangi lagi. Intinya bahwa Kiai Madudin Usman tidak menghadiri, memutuskan untuk tidak menghadiri ceramah-ceramah di luar sebagaimana kemarin-kemarin karena ingin fokus ngurus pondok pesantrennya, ingin fokus menjaga amanah yang diembankan kepada beliau terkait santri-santri yang semakin hari semakin banyak di pondok pesantrennya di Banten sana. Nah, kecuali tadi beliau mengatakan kalau kemudian ada perlawanan kembali dari kelompok Pahlawi atau ada fakta fenomena Pahlawi mengklaim punya bukti sebagai keturunan Rasulullah, tentu Kiai Mad akan memberikan jawaban kembali yang baru, baik melalui media sosial, melalui podcast dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim, dan yang kedua untuk memohon maaf, yang ketiga untuk memenuhi hukuman yang telah diberikan untuk saya, dan alhamdulillah hukuman sudah kita laksanakan dengan baik, dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang sudah menerima dan memberikan pelayanan yang luar biasa. Dan harapan kami tentu saja setelah saya melaksanakan hukum adat yang diberikan kepada saya berharap semua masalah ini selesai tuntas, termasuk di soal hukum nasional itu setelah hukum adat saya laksanakan. Harapan kami tentu saja dalam persoalan hukum nasional juga selesai, dan para pihak yang melaporkan saya bisa menarik laporannya, membatalkan laporannya, dan ini sesuai dengan ajaran yang saya ketahui beberapa hari belakangan ini dari almarhum Bukuang, bahwa beliau pernah menyampaikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali, dan saya sudah dihukum dan saya dengan sukarela menerima hukuman itu. Jadi tentu saja harapan kami apa yang diajarkan oleh Bukuang itu benar-benar kita laksanakan bersama, yaitu laporan Polda Palu yang menimpa diri saya itu secepatnya supaya bisa dicabut. Dan itu tentu ajaran berubah ini kan sesuai dengan syariat Islam yang tentu saja kalau para ulama sudah banyak memahami itu, bahwa seseorang tentu tidak mungkin atau tidak bisa dihukum untuk kesalahan yang sama dihukum dua kali. Karena itu saya berterima kasih kepada semua dewan adat yang di sini yang sudah memberikan hukuman untuk saya, dan ternyata salah satu garis keturunan saya ini dari sini juga, dari ini kebetulan saya juga sudah ke DNA, memang jejak DNA saya itu juga mampir ke Sulawesi.
Itulah tadi prosesi hukuman adat untuk Gus Fuad, yang mana Gus Fuad meminta maaf kepada semuanya yang sudah merasa dirugikan. Dan tadi sudah kita dengar bersama klarifikasi kebenaran permintaan maaf dari Gus Fuad oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, serta alasan mengapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak ceramah lagi. Dan lagi pula nasab Balawi sudah jelas memang bukan zuriyah Rasulullah SAW. Dan semoga saja para kabib-kabib yang ada di Indonesia bisa mengambil hikmah dengan adanya polemik ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.